Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan melanjutkan tema khotbah yang lalu, yaitu seperti kanker. Yaitu kita merenungkan tentang pentingnya perkataan kita. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul dosa karena lidah. Ya, dosa karena lidah. Mari kita membaca satu ayat di dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Salah satu dosa yang paling berat adalah dosa karena lidah. Anehnya, kebanyakan orang percaya menjaga diri dari semua dosa, tetapi merasa baik-baik saja saat mengata-ngatai seseorang. Kita ini cenderung ragu-ragu melayani di mimbar gereja saat masih terikat dosa-dosa tertentu. Tetapi kita merasa baik-baik saja saat melayani di gereja, di mimbar, saat kita punya kebiasaan ngerasani orang. Ini menurut saya suatu pola pikir yang tidak tepat, yang salah. Karena mungkin kita tidak mengerti bahwa sebenarnya dosa yang paling berat, dosa yang akan dihakimi Tuhan paling berat, itu adalah dosa karena lidah, karena perkataan. Secara khusus pagi hari ini saya ingin membahas tentang kita mengata-ngatai orang. Itu adalah dosa yang berat. Jadi kalau kita melihat ayat pokok tadi, salah satu kriteria utama Tuhan itu menilai seseorang, menilai manusia, menilai kita, itu adalah dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena itu kita mau merenungkan hal ini pagi hari ini. Saya melanjutkan di dalam Mazmur 50 ayat 19 sampai 21. Saya akan masuk lebih dalam, lebih detail ke hal mengata-ngatai atau ngerasani, gosip. Ini adalah dosa yang berat di hadapan Tuhan. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku, Tuhan, berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Mungkin selama ini kita berpikir, kok aku mengalami hal-hal seperti ini ya? Kok hidupku begini-begini saja? Kok aku tidak diberkati Tuhan dengan luar biasa sampai hari ini? Apa salahku? Padahal aku tidak berbuat sesuatu yang mungkin melanggar firman Tuhan dan lain sebagainya.
Mulai hari ini, coba periksa perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan-jangan hidup kita sekarang ini itu merupakan hasil atau akibat dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan selama ini. Jangan-jangan kita sering mengata-ngatai saudara kita, atau memfitnah orang-orang di sekitar kita dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Mungkin kita nggak sadar, ya, kita menganggap itu hal yang biasa. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini jelas mengingatkan kita. Bahkan Alkitab itu seringkali menghukum lebih berat dosa karena lidah, dosa karena perkataan dibandingkan karena perbuatan kita. Karena itu, ya, mulai pagi hari ini kita harus belajar menjaga perkataan kita dengan baik, maka ya hidup kita akan menjadi baik. Tuhan akan memberkati hidup kita sesuai dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Saya akan mengakhiri dengan sebuah contoh. Ya, contoh ini sangat menarik di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Miriam serta Harun mengatai Musa. Miriam dan Harun ini adalah kakak-kakaknya Musa. Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang Musa telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ini adalah salah satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab. Ya, suatu hari Miriam dan Harun itu mengata-ngatai Musa, atau bahasa sekarang ini ngerasani, ya, ngegosipi Musa. Kenapa? Karena Musa mengawini seorang perempuan Kus. Mungkin tindakan Musa kurang tepat atau tidak benar, ya, mengawini perempuan Kus. Tetapi bagi Tuhan, ya, dari contoh ini, ternyata dosa Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa itu lebih berat daripada perbuatan Musa itu sendiri. Mungkin selama ini kita tidak sadar sering melakukan hal yang sama seperti Miriam dan Harun. Kita melihat ada seseorang yang salah, sesuatu yang salah, kemudian kita mulai mengata-ngatai. Ya, meskipun itu di belakang orang itu, ya. Mengata-ngatai. Kita nggak sadar mungkin melakukan hal yang sama seperti Miriam dan Harun. Dan yang menarik di dalam ayat ini dikatakan, dan ternyata semuanya itu kedengaran oleh Tuhan dan Tuhan menganggapnya jahat. Dan kalau Bapak Ibu melihat kisah selanjutnya, maka Miriam itu kena kusta. Ya, Tuhan marah dan Miriam kena kusta. Ya, semua orang di sekitar kita pasti melakukan kesalahan atau kelalaian setiap saat. Tetapi mulai pagi hari ini jangan tergoda untuk mengata-ngatai atau menggosipkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, meskipun itu di belakang mereka. Mengapa? Karena Tuhan mungkin mendengarkan. Ya, dan pesan yang terakhir, jika saudara yang digosipkan jangan marah, karena Tuhan itu adil dan Tuhan itu mendengar segala sesuatu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan jaga
perkataan kami, jaga mulut kami. Tuhan memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu sesuai dengan perkataan yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang tidak